Selamat sore Bapak dan Ibu. Kami sampaikan apa Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Bapak dan Ibu yang mewakili Dinas Kabupaten Kota di Jawa Tengah, para pelaku usaha, asosiasi industri hasil tembakau di Jawa Tengah, khususnya daerah Pekalongan dan sekitarnya. Perkenalkan, saya Nugraha Prasetya Yogi. Saya biasa dipanggil Yogi. Kami berada di Direktorat Jenderal Industri Agro, tepatnya di Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian. Terkait dengan KIHT dan SIHT, ada dua direktorat yang menangani, yaitu Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, serta Direktorat Perwilayahan Industri untuk kawasan industri maupun kawasan tertentu maupun sentra. Baik, di sore hari ini kami akan menyampaikan materi terkait pembinaan industri dan sedikit tentang pembentukan KIHT. Mohon izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Mungkin ini beberapa kali kami sampaikan di beberapa acara maupun di secara nasional maupun regional di provinsi, kabupaten kota mengenai profil industri hasil tembakau saat ini. Saat ini mempunyai kapasitas terpasang 585 miliar batang dengan realisasi produksi tahun 2021 334 miliar batang. Kemudian juga kontribusi penerimaan cukai totalnya 188,81 triliun. Ini merupakan kontribusi dari cukai hasil tembakau saja. Kemudian penyerapan tenaga kerja totalnya lebih dari 4 juta orang yang terlibat dari hulu sampai hilir. Kemudian sampai saat ini bahan baku yang dibutuhkan sekitar 400.000 tonan per tahun untuk memproduksi produk hasil tembakau. Investasi di IHT mencapai 1,4 triliun rupiah. Ini merupakan data series perkembangan produksi, kemudian juga penerimaan cukai hasil tembakau. Dan mulai dari 2008 ada tambahan dari cukai rokok elektrik dan HPTL, itu hasil pengolahan tembakau lainnya, itu sebesar 629 miliar di tahun 2021. Memang masih kecil, di bawah mungkin di bawah 0,5% dari total penerimaan cukai hasil tembakau, namun peningkatannya cukup signifikan, terlihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kontribusi CHT terhadap APBN berkisar sekitar 10% dan terakhir di 2021 9,66%. Kemudian ini adalah kontribusi industri hasil tembakau terhadap PDB industri pengolahan non-migas, bahwa kontribusinya mempunyai peran yang sangat penting, menyumbang sekitar 5%, mulai turun di tahun 2020 di bawah 5%, sampai dengan triwulan 2 ini mencapai 4,1%. Ini dikarenakan memang masih di pandemik ya 2021-2022, dan kemudian juga kontribusi dari sektor industri lainnya yang meningkat menyebabkan kontribusi IHT menurun, utamanya di makanan minuman yang mengalami peningkatan. Kemudian ini pertumbuhan ekonomi industri HT secara nasional dibandingkan dengan MAMI dan HT industri hasil tembakau, bahwa terlihat di HT ini mengalami tekanan cukup berat di awal pandemi sampai saat ini. Saat ini masih terkontraksi, masih minus lagi pertumbuhannya, melambat walaupun ada perbaikan di tahun 2021 sampai triwulan 2022, namun masih di bawah angka positif. Ini merupakan sebaran industri hasil tembakau di Jawa Tengah, itu ada sekitar 191, bahkan ada koreksi 193 dari provinsi. Mungkin saat ini banyak Pemkab, Pemkot, dan Pemprov yang memverifikasi industri hasil tembakau melalui OSS, memverifikasi industri baru, itu bisa dilakukan dengan OSS. Mungkin ini sudah kami perkirakan sudah bertambah ya di Jawa Tengah maupun daerah lain juga. Ini salah satu hal yang positifnya, selain tadi kontribusi cukai, juga kontribusi terhadap devisa.
ekspornya cukup tinggi ya di komoditi atau sektor binaan Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Ini menyumbang sekitar 855 juta USD untuk produk ekspor IHT tahun 2021. Produk yang diekspor diantaranya cerutu, rokok putih, dan akhir-akhir ini rokok kretek ada kenaikan ekspor. Dan secara neraca perdagangan untuk ekspor produk industri hasil tembakau surplus 782 juta USD. Ini merupakan hal yang positif sampai dengan semester 1 2022 produk IHT ini mengalami peningkatan untuk ekspornya sebesar 5%. Kontribusi IHT secara keseluruhan ditambah dengan produk APTL mencapai hampir 1 miliar USD. Ini sangat dimungkinkan ke depannya mengingat Indonesia itu selain punya hal yang berbeda dengan negara lain. Di negara kita punya basis produksi, mempunyai juga bahan bakunya, kemudian juga tenaga kerja yang cukup banyak, dan mempunyai warisan budaya ya yang melekat ke adat istiadat untuk rokok ini. Berbeda dengan industri lain yang hanya punya industrinya saja ataupun hanya konsumennya saja, dan juga di kita konsumennya juga cukup tinggi untuk yang konsumsi rokok. Ini kami sampaikan peningkatan produksi rokok 2020-2021 mengalami peningkatan pada 2021 mencapai 3,98% di 2021. Walaupun dengan adanya kenaikan cukai, produksi rokok memang ada peningkatan secara volume produksi. Namun yang mengalami produksi adalah lebih banyak di rokok, utamanya di sigaret kretek tangan. Ini artinya tenaga kerjanya lebih banyak penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak. Kemudian juga yang tertekan adalah sigaret putih mesin. Karena di salah satu faktornya adalah SPM ini mempunyai tarif cukai yang tinggi, yaitu sekitar 16-18%. Sementara untuk SKM dengan sigaret kretek mesin masih ada peningkatan sebesar 2,17%. Ini berdasarkan golongan pabrik, bahwa terlihat di sini golongan 1 turun 2,52%, golongan 2 naik 18%, yang tertinggi adalah di golongan 2 dan golongan 3 16%. Artinya apa? Dari golongan 1 ini pelaku usaha mungkin ada yang berpindah ke golongan 2, golongan 2 pindah ke golongan 3 ya mungkin. Yang kami khawatirkan adalah ketika cukai ini ditekan terus ada mengalami kenaikan terus-menerus, pola konsumsi konsumen berubah menjadi rokok yang lebih murah lagi, ataupun rokok selundupan, ataupun rokok ilegal gitu, atau dengan cara melinting sendiri. Kemudian beberapa standar dan diversifikasi produk IHT di sini, bahwa kami Kementerian Perindustrian bersama Komite Teknis Produk Tembakau telah menyusun beberapa SNI sebagai acuan pelaku usaha untuk menjamin perdagangan produk yang jujur dan bertanggung jawab. Ini telah disusun SNI yang kretek, kemudian SNI cerutu, rokok putih, kemudian juga yang baru adalah produk rokok elektrik, yaitu produk tembakau yang dipanaskan, dan terakhir di 2022 telah terbit SNI cairan sigaret elektrik. Ini standar-standar yang menjadi acuan terkait kualitas untuk setiap produk industri hasil tembakau. Jadi seluruh produk yang ada di kita, yang beredar di kita, perlu disusun SNI-nya, tidak hanya untuk produk makanan minuman, namun juga untuk produk hasil tembakau. Ini merupakan pohon industri ya. Jika beberapa produk akhir dari industri hasil tembakau ini dihasilkan dari tanaman tembakau, ada beberapa produk yang cukup terkenal beredar di pasaran, yaitu SKT, SKM, dan SPM. Kemudian juga akhir-akhir ini ada rokok-rokok elektrik, dan itu memang semuanya berasal dari tanaman tembakau. Nah, ini beberapa produk olahan tembakau kami gambarkan seperti ini. Ada beberapa produk yang belum beredar, seperti permen tembakau misalkan, kemudian juga patch tobacco, ini belum ada di kita, belum ada produsennya di kita yang dengan cara mentransferkan nikotin dengan seperti istilahnya menempelkan produk tersebut ke dalam tubuh gitu, akan tertransfer nikotinnya dengan sendiri.
Ini adalah produk-produk inovasi. Namun untuk produk IHT ini tentunya kita tahu bersama produk IHT ini mempunyai resiko kesehatan. Selain tadi kontribusi-kontribusi yang positif, tentunya dari produk IHT ini mempunyai risiko kesehatan. Makanya ada yang disebut dengan dana bagi hasil cukai tembakau. Ini yang terakhir adalah penggunaannya sesuai dengan PMK 215 tahun 2021. Kebijakan DBHCHT merupakan kebijakan bantalan untuk mengatasi dampak negatif, antara lain penanganan kesehatan, menekan peredaran rokok ilegal, dan lain-lain. Ini tercantum dalam PMK, besarannya itu setiap tahun 2%, namun tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, alokasi DBH menjadi 3%. Untuk provinsi itu 0,8%, kemudian penghasil cukai 1,2%, dan untuk Pemkot lainnya 1%. Nanti saat ini belum ada PMK yang terbaru untuk menjabarkan yang 3% ini. Acuan untuk penggunaan ketentuan penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan tahun 2022 maupun 2023, tahun 2023 saat ini belum ada perubahan, itu 215, dengan pembagian 50% Kesmas, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Untuk kesejahteraan masyarakat sendiri itu sebesar 50%, ada beberapa kegiatan, diantaranya ada program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri, dan program pembinaan sosial untuk peningkatan keterampilan kerja. Ini dikunci 20%, jadi tidak bisa dipindahkan ke yang lain. Ke penegakan hukum, misalkan kesehatan, ini tidak bisa, tetap 20. Ini adalah pilihan. Jika satu daerah itu lebih banyak di bahan baku, program-program kegiatannya dilakukan untuk kualitas bahan baku. Di sana ada program-program seperti pelatihan, kemudian sarana prasarana. Nah, jika kegiatannya lebih banyak terkait dengan industri, di daerahnya banyak industri, bisa dilakukan program pembinaan industri. Ada pelatihan yang dengan sasaran industri hasil tembakau. Termasuk di dalamnya itu ada SIHT. Program pembinaan industri terbagi dua, ada di kesejahteraan masyarakat, ada di penegakan hukum. Untuk penegakan hukum sendiri ada yang disebut dengan KIHT. Program lainnya, misalkan di daerah itu tidak ada penghasil cukai maupun industrinya, gitu. Ini ada program pembinaan sosial untuk peningkatan keterampilan kerja. Bisa dilakukan peningkatan keterampilan kerja dengan komunitas lain. Nah, ini sesuai dengan PMK 215 di pasal 5 bahwa untuk pembinaan industri di kesejahteraan masyarakat ada 6 kegiatan. Pertama, pendataan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin penting rokok, registrasi maupun verifikasi mesin penting rokok, dikhususkan untuk daerah yang mempunyai produksi rokok jenis SKM dan SPM karena terkait dengan mesin penting rokok. Kemudian penyediaan pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau. Nah, ini kegiatannya adalah pengadaan alat laboratorium maupun pendukungnya, seperti misalkan alat pengujian smoking mesin ataupun alat analisanya, kemudian bahan kimianya, misalkan pengadaan bahan kimianya, ini diperuntukkan untuk pengadaan alat laboratorium, tapi tidak untuk membangun laboratorium. Jadi labnya sudah ada, tinggal kita isi dengan peralatan terkait pengujian bahan baku tembakau maupun produk hasil tembakau. Yang ketiga adalah penyediaan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan limbah industri bagi IHT kecil dan menengah. Ini terkait dengan limbah industri IHT. Memang di IHT itu limbahnya sangat kecil, bahkan tergolong limbah domestik. Namun jika dirasa ada di prioritas daerah itu perlu penanganan limbah, ini disesuaikan kegiatannya dengan ketentuan di lingkungan hidup, utamanya Dinas Lingkungan Hidup yang dapat memberikan saran maupun advice terkait kegiatan ini. Kemudian selanjutnya adalah pembinaan dan peningkatan SDM usaha IHT kecil menengah. Kami lanjut ke pembentukan, pengolahan, dan pengembangan sentra IHT. Dan yang terakhir adalah penyediaan program infrastruktur konektivitas yang mendukung IHT. Yang terakhir ini juga sama seperti poin C, bahwasanya kalau misalkan ada infrastruktur yang terkait dengan yang mendukung IHT, misalkan perbaikan jalan menuju industri hasil tembakau, ini bisa dilakukan, namun memperhatikan dengan dasar kegiatan tersebut masuk di prioritas daerah, masuk dalam dokumen tersebut. Nah, ini yang kami sampaikan, pendataan dan pengawasan kepemilikan penggunaan mesin printing tersebut sesuai dengan kegiatan Permen 72 tahun 2008. Jadi kewenangan provinsi adalah
sesuai 72 2008 adalah meregistrasi mesin printing dan melakukan verifikasi melalui lembaga surveyor yang independen dengan menunjuk lembaga tersebut. Kemudian yang di kewenangan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Pemkab dan Pemkot adalah melakukan pengawasan kepemilikan mesin printing tersebut selama 6 bulan sekali. Jadi ada permenperinnya, ada perdirjennya yang turun dari 72 untuk juknis pengawasan maupun registrasi. Kemudian yang kedua, kami tadi sampaikan juga yang penyediaan alat peralatan pengujian laboratorium. Ini dimaksudkan pengadaan laboratorium itu tidak memfasilitasi pengujian, tapi pengadaan alat laboratorium. Mungkin pada PMK DBHCHT yang tahun 2020, mungkin dulu sebelum 2020 ada pengujian untuk IKM, jadi difasilitasi pembayaran pengujiannya. Nah, namun untuk saat ini adalah mengadakan sarananya, peralatan laboratoriumnya, sehingga nanti IKM yang akan menguji ke dinas dengan fasilitas laboratorium, misalkan dibentuk UPT pengujiannya, ruang lingkupnya lab yang sudah ada. Ini diharapkan labnya itu sarananya sudah ada, misalkan sudah ada laboratorium pangan misalkan, namun ruangannya masih tersedia untuk alat pengujian laboratorium untuk rokok, itu bisa ditambahkan, namun dengan komitmen Pemda tersebut harus menambah ruang lingkup pengujian. Kemudian juga berkomitmen nantinya akan mengakreditasikan laboratorium tersebut dan menyediakan SDM-nya untuk laboran di tempat tersebut. Ini kami harapkan adalah dengan pengujian ke milik Pemda itu, si pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang lebih dengan tarif yang lebih murah dibandingkan harus menguji ke swasta yang cukup mahal. Kemudian selanjutnya yang peningkatan SDM untuk IHT kecil dan menengah. Kegiatannya bisa dipilih dari 4 kegiatan ini, yaitu pelatihan SDM berdasarkan Kepmenaker 183 2013. Ini untuk kelompok usaha produksi. Di dalamnya itu ada beberapa unit kompetensi. Kemudian berdasarkan SKKNI 106 tahun 2016 tentang pengolahan mutu. Yang ketiga, jika ada industri yang sudah masuk ke teknologi 4.0, bisa dilakukan BIMTEK pelatihan atau pendampingan sesuai dengan Permenperin 21 tahun 2020. Kemudian yang keempat, pelatihan atau BIMTEK yang menurut usulan dan kebutuhan dari industri yang akan mempengaruhi kinerja industrinya tersebut. Seperti mungkin printingan masuk di KND 183, grading juga dan blending juga masuk, di GKM bisa dilakukan, ataupun misalkan GMP bisa dilakukan, namun sesuai kebutuhan industrinya, industri yang akan dilatih, akan dilakukan bimbingan teknis dengan syarat tadi dapat mempengaruhi kinerja industri tersebut. Nah, ini beberapa kompetensi pada SKKNI 183, banyak di dalamnya, bisa dilakukan pelatihan maupun bimbingan teknis. Ini memang unit kompetensi nantinya akan mensertifikasi jika sudah dilakukan pelatihan, kemudian tahapannya adalah sementara ini adalah pelatihan menurut unit kompetensi ini. Kedepannya jika sudah ada tempat uji kompetensi, kemudian sudah ada asesor, bisa dilakukan sertifikasi melalui SKKNI ini dengan lembaga sertifikasi profesi di IHT. Sudah ada sebenarnya LSP IHT. Nah, ini yang 106 terkait mutu. Ada beberapa unit kompetensi yang bisa dilakukan di DBHCHT. Nah itu mungkin beberapa yang di DBHCHT mungkin terlalu banyak yang kami sampaikan, tapi fokusnya ini di kawasan industri tembakau. Nanti juga dari rekan kami dari Direktorat Kewilayahan juga akan lebih detail menyampaikan KIHT di kawasan industri ketentuannya. Kami akan sampaikan beberapa hal yang penting di KIHT. Yang pertama inilah kebijakannya yang saat ini masih memang di PP nomor 142 tahun 2015 acuannya tentang kawasan industri, dan PP pemberdayaan industri nomor 28 tahun 2019 untuk SIHT. Kemudian juga ada Permenperi nomor 40 tahun 2016. Nah ini hal yang dilakukan adalah ini adalah definisi kawasan industri berdasarkan Permenperi 142, adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan oleh dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Ini perlu disesuaikan mengenai kesesuaian tata ruang, bahwa memang lokasinya harus sesuai dengan RT RW, zonasinya harus zonasi industri. Jadi tidak bisa sembarang bahwa ini ada 5 hektar, 50 hektar, tapi kalau misalkan itu adalah bukan zonasi industri, itu tidak bisa dilakukan pembangunan KIHT.
Jadi harus sesuai dengan tata ruang ataupun Pemda akan menyesuaikan RT/RW di balik mungkin ya. Yang kedua, infrastruktur industri disiapkan juga terkait dengan jaringan transportasi, energi, kelistrikan, sumber daya air dan pasokan air baku, telekomunikasi dan sanitasi. Kemudian juga ramah lingkungan dan efisiensi. Nah, ini sedikit saja terkait dari perbedaan ini sentra industri, sentra IKM, pendekatannya untuk SIHT adalah sentra IKM ada di PP 29 tahun 2018. Kemudian juga kawasan industri tertentu ini ada di nah ini yang dimaksud dengan masih dalam tahap rancangan peraturan pemerintah perwilayahan industri, kawasan industri tertentu. Di dalamnya juga ada sentra industri kecil dan menengah. Ini luasannya untuk IKM itu kawasan industrinya 5 hektar, sedangkan untuk yang secara umum kawasan industri minimal 50 hektar. Nah, ini perencanaan di KIHT itu kepemilikan penguasaan lahannya minimal 5 hektar sesuai tata ruang, kemudian juga disusun master plan, DED, kemudian juga tata tertib kawasan juga perlu disusun, manajemen pengolahan. Dan kalau membangun KIHT memang pengelolanya harus memiliki KBLI 68130 sebagai pengolah kawasan. Pembangunannya meliputi gedung pengolah, instalasi air baku, drainase, jaringan jalan. Kalau terkait dengan KIHT ini ada pembatas permanen, satu pintu utama dan instalasi CCTV real time atau online. Kemudian yang perlu dilakukan ini adalah FS. Setiap Pemkab dan Pemkot melakukan FS dikatakan layak atau tidak layak untuk KIHT dan SIHT. Jika memang dilakukan pada tahun 2021 itu kegiatannya di pembinaan industri penegakan hukum, hanya ada KIHT saja. Pemda banyak melakukan FS kelayakan KIHT. KIHT misalkan dikatakan tidak layak, maka dicoba untuk melakukan FS di SIHT, dikaji dulu SIHT juga layak atau tidak layaknya. Jadi beberapa nanti bisa ditanyakan langsung, namun beberapa yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian tata ruangnya, kemudian juga pengolahan kelembagaannya, apakah akan masuk ke BUMD kah atau misalkan ke UPT gitu, ataupun bisa koperasi. Kami sarankan 3 itu saja, itu BUMD, koperasi dan UPT. Karena ini terkait aset, kami sih sebenarnya dari Kementerian Perindustrian lebih pendekatannya ke UPT karena aset itu tetap milik Pemda gitu. Kalau misalkan ke koperasi berarti ada yang harus ada perjanjian asetnya ini dikelola oleh koperasi ataupun dikelola oleh BUMD. Ini ada penyusunan master plan, selanjutnya ada studi AMDAL dulu, fasilitasi NIB, IUKI ini bisa dibantu oleh dinas, penyusunan DED yang suka dilupakan adalah sebelum pembangunan penyusunan tata tertib kawasan itu sendiri. Dipastikan juga pembangunan infrastruktur dasar, pengolahan gedung dan sebagainya perlu dilakukan. Kemudian juga jika KIHT ini ada kualitas izin KIHT dari Kakanwil ya, ini sesuai dengan PMK 21 tahun 2020 dan saat ini masih sedang direvisi PMK 21 2020. Nah, ini pertimbangan KIHT tadi mengatasi peredaran rokok ilegal, mengoptimalkan penggunaan DBHCT, memudahkan asistensi pengawasan, lebih memudahkan pembinaan IKM dan menemukan industri pendukung. Tidak hanya IKM rokok saja di dalamnya, tapi misalkan ada industri lainnya yang bisa turut masuk yang mendukung. Misalkan industri kertas sigaret, kemudian juga industri bahan baku juga gudang bahan baku bila dimungkinkan kalau industri utamanya sudah ada juga boleh masuk karena tidak mengunci jenis usaha apa saja yang dapat masuk ke dalam KIHT SIHT tersebut. Namun jika mendukung, kalau tidak mendukung ya tidak bisa masuk ke KIHT maupun SIHT. Kami sampaikan juga ini sentra industri hasil tembakau secara singkat bahwa saat ini SIHT pendekatannya adalah sentra industri kecil menengah. Sebenarnya sama Bapak dan Ibu bahwa mau sentra IKM maupun sentra IHT ini sama saja berupa minimal ada 5 unit usaha yang sejenis. Dalam hal ini berarti produk IKM IHT gitu berkumpul, kemudian difasilitasi dengan lokasinya, kemudian infrastruktur pendukungnya tadi, kemudian karena sentra IHT ini terkait dengan fasilitas yang ada yang akan diberikan, perlu ada pagar permanen dan ada pintu keluar masuk satu, hanya satu pintu keluar masuk maksud kami. Nah, pendekatannya KIHT adalah kawasan industri tertentu bagi IKM minimal 5 hektar. Bedanya kalau sentra IHT ini hanya setengah hektar.
Ini beberapa ruang lingkup, nanti masuk di RPP, sebenarnya ini masih RPP, perwilayahan industri, ada penetapan sentra, pelaksanaan sentra IKM, pengolahan sentra, pembinaan sentra, pemantauan evaluasi sentra IKM. Jadi kami balik lagi ke definisi, ini saat ini sentra IKM ini, atau nanti pendekatannya untuk sentra IHT ini, definisinya ada di PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Saat ini memang perlu sedikitnya 5 unit usaha. Nah, ini penetapan sentra IKM, ini masih draft ya, ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Kalau sudah memang ditetapkan dan kajiannya layak, kemudian ditetapkan, tertibnya sudah dibuat, boleh membangun gitu. Minimal paling sedikit ada 20 IKM yang sudah membuat pernyataan akan bersedia masuk ke dalam sentra IKM. Ini di aturan yang masih draft ya. Saat ini belum diatur 20 itu. Jadi kalau misalkan sudah dibangun sekarang, misalkan hanya 5, itu bisa saja. Jadi masih mengacu ke sentra. Mungkin di tempat Bapak dan Ibu beberapa sentra banyak, ada sentra pangan, misalkan sentra batik sudah dibuat, sudah ditetapkan Pemda. Prosesnya seperti itu. Namun karena kaitannya dengan fasilitas yang akan diberikan, ataupun dalam rangka pengawasan dan pengendalian, ada ketentuan yang masuk di PMK saat ini 21/2020. Nah, ini sentra maupun KIHT sama, ada dinding pembatas 2 meter, kemudian juga satu pintu utama yang untuk masuk dan keluar. Di dalamnya ada industri jasa transportasi, misalkan logistiknya, kemudian perdagangannya. Bisa juga dibangun nanti kalau sudah membangun KIHT maupun SIHT, dibangun juga laboratorium sebagai pendukungnya juga bisa, dan industri misalkan kertas sigaret juga bisa masuk di dalamnya. Nah, kemudahan KIHT dan SIHT menurut PMK 21 adalah pengecualian luas pabrik 200 meter persegi. Jadi jika industri yang IHT yang di luar KIHT maupun SIHT katakanlah punya luasan hanya 50 meter persegi, itu tidak diperkenankan mendapatkan izin usaha maupun NPWPKC. Tapi kalau misalkan masuk, kemudian di settingnya adalah 100 meteran atau 50 meteran sudah cukup, di dalam satu kawasan sentra IHT maupun KIHT itu diperbolehkan. Ini ada pengecualian perizinan di bidang cukai. Kemudian juga dapat bekerja sama menghasilkan BKC yang di dalam SIHT maupun sentra di KIHT. Kemudian juga adanya penundaan pembayaran cukai selama 90 hari. Nah, setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan usaha termasuk IHT yang berada dalam KIHT dan SIHT. Jadi bukan berarti tadinya ilegal, tidak punya izin, katakanlah bukan ilegal tapi tidak punya izin walaupun tidak memproduksi, masuk ke KIHT, SIHT, tiba-tiba sudah mempunyai izin. Tidak seperti itu, tetap harus memproses perizinannya. Perizinan KIHT industri hasil tembakau saat ini sama perizinannya seperti produk industri lainnya. Nah, yang ini yang terus kami kembangkan ke depan. Saat ini sedang disusun roadmap jalan pengolahan produk hasil tembakau yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara, dan tenaga kerja. Di dalamnya tentunya ada mendorong kemitraan industri dan petani tembakau, kemudian ada peningkatan mutu melalui standar, kemudian pengembangan R&D dan diversifikasi produk, kemudian juga peningkatan SDM, sampai tadi seperti SKKMI, nanti ke depannya ada sertifikasi SDM industri, mulai dari level pekerja, manajer, dan satu tingkat di atasnya. Kemudian juga peningkatan ekspor produk IHT, kemudian juga tetap memberantas rokok ilegal, dan diharapkan kebijakan atau iklim usaha IHT ini kondusif ke depannya. Mungkin juga sudah mendengar bahwa di minggu lalu sudah ditetapkan cukai naik 10% 2 tahun gitu ya, tahun 2023-2022 sama besarannya. Kemudian juga ada yang selama 5 tahun untuk rokok elektrik dan HPTL sebesar 15% dan 6%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian kami kembalikan ke moderator, dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Pak Agun dan Ibu Moderator. Jadi sebenarnya saya mungkin tidak ingin menambah pertanyaan, tapi lebih untuk menambah informasi terkait tadi pertanyaan Ibu Dewi dari Brebes. Apakah industri-industri rokok yang akan masuk kawasan industri atau sentra industri itu masih membutuhkan izin usaha atau tidak? Jadi ini berbagai sependek pengalaman saya, karena saya sempat bertugas di penegakan hukum lingkungan hidup. Jadi untuk timnan yang ada di sentra industri, karena izin lingkungannya sebenarnya yang mengeluarkan yang
memproses adalah dari pengelola kawasan industri atau sentra industri. Sedangkan Tinan yang ada di dalamnya itu sebenarnya cukup membuat RKL RPL rinci. Jadi RKL RPL rinci ini adalah semacam dokumen lingkungan, tapi yang mengeluarkan adalah pengelola kawasan. Jadi mungkin lebih detailnya Bapak Ibu sekalian mungkin bisa membaca Permen Perindustrian nomor 1 tahun 2020. Karena waktu itu saya kebetulan pengalaman ada masuk kawasan industri yang baru yang sedang mau dibentuk. Jadi bagaimana izin terkait Tinan yang ada di dalamnya. Jadi di RKL RPL rinci ini nanti disebutkan jenis usaha, lalu limbah yang akan dikeluarkan apakah termasuk limbah B3 atau tidak. Nah, itu Tinannya sebenarnya cukup itu dan itu yang mengeluarkan dari pengelola kawasan J. Sedangkan untuk pengelola kawasannya itu kawasan industri maupun sentra industri nanti harus membaca lagi apakah dia kategori harus berizin AMDAL atau berizin cukup UKL UPL, ada daftarnya. Dan untuk detailnya memang saya waktu itu membaca atau dasar aturan yang saya baca adalah Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 tahun 2020. Monggo dipelajari bersama karena saya sudah agak-agak lupa ininya. Begitu ya Bapak. Jadi mohon maaf saya mungkin belum banyak bisa berkontribusi terkait permasalahan industri karena masih tahap belajar Ibu. Cuma ini saya share pengalaman saja terkait izin lingkungan dan permasalahan dari tadi kan banyak industri ilegal yang masih khawatir melegalkan industrinya terkait izin yang cukup rumit. Makatan, terima kasih. Baik, baik Bu, terima kasih. Saya dari Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. Ya. Ya betul Bu, tadi saya sambung ya Bu, tadi jika pelaku usaha ini lebih jelas ya suaranya, ini perlu RKL RPL rinci, jadi masuk ke sana RKL RPL rinci. Kemudian tadi bagaimana sih kalau tadi pertanyaan yang dari Bu Dewi ya, dari Brebes, kami tangkap bagaimana industri masuk ke situ, apakah perlu izin lainnya? Tentu Bu, jadi ketika akan masuk ke industri, tetap harus mengurus perizinan berusahanya, jadi izin dia gitu untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi tidak serta-merta masuk ke situ langsung menjadi izinnya tiba-tiba terbit gitu, sudah atau tanpa izin pun sudah legal gitu, sudah ada di situ. Namun tetap diurus melalui OSS perizinannya, mengajukan ke OSS, nanti lokasi calonnya itu ada di mana, misalkan di KIHT, tentunya tinggal untuk yang nanti kami dari tim verifikator, tentunya dari Kabupaten Brebes ya, kalau misalkan PMDN industri kecil, itu akan menanyakan industrinya di bidang apa gitu. Ini kalau IHT misalkan rokok, nanti diverifikasi kesesuaian modal, kesesuaian kapasitas produksi, kesesuaian produk yang akan diproduksi gitu. Yang keduanya tadi izin perizinan berusaha, keduanya adalah izin lingkungan. Tadi butuhnya RKL RPL rinci. Kalau yang di selain tadi harus mengurus ini domisili, nanti itu akan di situ gitu ya, atau rencananya akan di situ, masuk di situ. Tentunya nanti dibantu perizinan dasarnya itu. Ini akan dilakukan pembinaan oleh dinas setempat gitu. Perlu melakukan dibina bahwa perlu izin usaha dulu, izin perizinan usaha dulu, tidak hanya NIB saja, tapi istilahnya kalau versi OSS versi 1.0 itu perlu efektif. Nah, nanti tandanya itu di OSS-nya, perizinannya akan tertulis izin ini berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha gitu. Itu tetap izinnya tetap diproses, tetap harus, jadi tidak serta-merta menjadi legal masuk ke KIHT. Itu tambahannya tadi. Baik, Pak Yogi, ternyata cukup menarik yang materi yang disampaikan oleh Bapak. Dan terbukti masih ada satu pertanyaan lagi, Bapak bisa. Silakan Bu, silakan. Mungkin bisa di mic yang tadi bisa lebih. Mungkin lebih ke depan, karena ternyata setelah penanya di posisi yang tadi, ternyata cukup jelas ditimpa Pak Yogi yang lebih besar. Suara saya terdengar Pak Yogi? Terdengar Pak. Oke. Saya sebenarnya menyiapkan satu pertanyaan, ya bagi saya strategis pertanyaannya, karena mencakup tentang skema mitigasi pasca cukai kan. Sebenarnya cukai itu sebagai landasannya kan seringkali dijadikan instrumen pengendalian konsumsi sama instrumen penerimaan. Tapi menurut saya kalau saya tanyakan ini ke Pak Yogi akan menjawab besok aja karena ada orang yang lebih representatif. Tetapi di aspek Pak Yogi saya melihat tadi apa saya yang tidak begitu nangkap makna hulu hilir ya, karena tadi ada kata hilir industri itu pekerja. Setahu saya dalam alur hulu hilir itu ya, hilir itu konsumen, hulu itu di petani. Nah, apa saya yang tidak paham atau memang ada terminologi lain gitu loh tentang hulu hilir di situ gitu. Terus kemudian saya mau nanya soal yang lebih ini lagi, ini untuk memastikan karena kan proses memeriksa ingatan, menyusun nalar agar matang ya Bu, supaya ini jadi tidak bias atau ambigu yang saya pahami hadir di sini. Tadi ada tentang kawasan industri tertentu. Apakah sama dengan kawasan industri terpadu? Karena ini kan sebenarnya kaitannya sama Kemenperin terakhir kemarin, merespon tentang Perpres 106 tahun 2022 tentang akselerasi
investasi melalui pengembangan kawasan industri terpadu. Tetapi, nah yang saya mau tanya soal kawasan industri tertentu, apakah maknanya sama dengan terpadu? Karena ini kan bisa 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 tafsir mana suka juga. Karena kadang-kadang saya juga berdasar satu kecurigaan kata ada politik bahasa kah gitu. Sehingga saya mau nanya lebih lanjut karena dalam konteks akselerasi investasi ini, pemerintah kan memang sedang mengupayakan relokasi industri yang berasal dari asing. Dan saya dari komunitas Kretek selama ini juga melakukan kajian bahwa sepanjang kenaikan cukai sejak 2016 sampai hari ini itu telah berakibat terhadap matinya sejumlah pabrikan kecil. Nah, maka itu pertanyaan saya tadi ke soal KIHT ini kan bagian dari skema mitigasi nanti. Lalu apakah di bagian kawasan industri tertentu itu termasuk merespon produk HPTL kah gitu ya. Produk HPTL kan di luar rokok nih, setahu di luar produk yang di-inhale. Di-inhale maksud dihisap dibakar gitu. Apakah termasuk yang produk HPTL, entah itu sejenis vodka atau sejenis Nicorette gitu, berbahan baku senyawa nikotin? Karena kan itu yang saat ini yang menjadi semacam peta dalam pertarungan industri besarnya sebetulnya. Saya tahu ini pertanyaan bukan untuk Pak Yogi, tapi buat besok sebetulnya. Tapi yang penting itu tadi Pak, saya belum tahu kawasan industri tertentu dan kawasan industri terpadu itu apakah semakna, gitu ya kira-kira. Saya Indra Gunawan Windias dari komunitas Kretek. Terima kasih dulu ya, satu komunitas yang tentunya konsumsi langsung ya Pak. Iya, saya di hilir di konsumen. Iya. Pak Yogi, cukup tadi ternyata ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau saya belum berangkat cukup jelas, mungkin akan ditambah dari Mas Bowo ya. Yang ditanyakan adalah dari hilir itu apakah ya, kami nangkap Bu. kemudian kawasan industri tertentu apakah sama dengan terpadu ya. Oke, baik, mungkin disampaikan Pak Yogi. Baik Bu. Tadi terkait hulu dan hilir ya. Kalau kami memang kalau rantai pasoknya paling panjang itu sampai konsumen sebenarnya. Paling hilir itu konsumen. Tapi kalau di kami biasanya hulu sama hilir itu antara bahan baku, karena kami adalah menjamin ketersediaannya bahan baku, tugas kami. Jadi hulu sama hilirnya itu setelah hulunya dari bahan baku itu ke industri gitu. Dari ke industri. Memang ada tahapan hilir ke sananya, ada perdagangannya ya. Kemudian ada pengecer, retail dan lain-lain sampai konsumen. Itu sampai hilir gitu ya, hulu dari bahan baku sampai konsumen. Tapi konsep untuk added value ya, untuk nilai tambah itu dari hulu sampai hilir ke industri. Sampai industri di kami itu untuk penambahan nilai tambahnya, mendapat nilai tambah yang kami maksud di bahan kami seperti itu. Jadi tadi ada di bahan kami ada kemitraan antara hulu dan hilir, artinya kemitraan antara petani tembakau dengan industri tembakau gitu. Dan kami belum mendengar ada misalkan kemitraan antara industri dengan konsumennya gitu ya, langsung ke sampai pengguna gitu ya. Tapi yang kami maksudkan hulu dan hilir itu di hilir di sana adalah industri, walaupun ada hilir lainnya sebenarnya. Kalau secara luas seperti itu, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Namun kalau misalkan kurang puas, memang sudut pandang yang akan membedakan kita, Pak. Ya, saya tidak sedang mencari kepuasan karena kan saya tahu Pak Yogi bukan alat pemuas. Jadi saya nangkep itu bahwa ya secara positioning kan berarti Pak dari pemetaan hulu di industri. Gitu. Tapi saya juga melihat sebetulnya kalau ngomongin stakeholder industri hasil tembakau, pemerintah termasuk bagian dari stakeholder. Artinya kalau mau pakai bahasa pos rondanya, jualan pita cukai. Bahasa pos rondanya, bahasa gampang mudahnya. Seperti regulasi kan outputnya cukai itu. Nah itu pula yang kemudian berdampak kemudian muncul skema mitigasi itu untuk pembentukan kawasan industri ya gitu Pak. Tapi besok kayaknya saya akan lebih menanyakan ini. Baik. Terima kasih ya Pak Yogi. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya jawab tadi yang KIT sama kawasan industri terpadu. Kalau KIT itu kawasan industri tertentu yang saat ini RPP-nya masih bentuk RPP, jadi hanya kawasan tertentu saja. Ini pendekatannya untuk KIHT itu kawasan industri tertentu, jadi jenis tertentu saja yang masuk di situ. Ada juga kawasan industri tertentu untuk halal, misalkan kawasan industri halal tertentu misalkan untuk hasil tembakau saja, tertentu untuk misalkan untuk yang produk lain gitu ya, yang sejenis pangan misalkan. Misalkan ada yang industri kimia gitu. Nah, untuk yang terpadu ini seluruhnya ada di situ gitu. Seluruhnya masuk di situ, tapi untuk mendapatkan jawaban lebih komprehensif lagi, nanti bisa ditanyakan ke narasumber setelah kami di malam hari. Nanti setelah makan malam mungkin ketemu dengan perwira industri, itu yang akan lebih pas menjawab kawasan industri tertentu dan kawasan industri terpadu. Itu mungkin Ibu, Bapak. Peserta apakah sudah cukup? Cukup ya, karena waktunya aja. Pak Yogi, terima kasih sekali atas waktunya yang
Dan ternyata materi Bapak ini sebetulnya waktunya harusnya ditambah ya Pak. Ditambah dan mungkin kami dikasih ancang-ancang materinya tidak hanya KIHT tapi seluruhan industri itu. Tetapi untuk yang peserta supaya puas tadi ya, apabila nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum puas dijawabnya bisa mengajukan pertanyaan secara tertulis dan nanti akan ditujukan kepada Bapak Yogi, nanti dari panitia akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pertanyaannya hari ini belum terpuas. Silakan ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Yogi, sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Kita beri aplaus yang mulia.